Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanpa terasa atau kita sudah hilang perasaan ini. Perasaan baru kemarin nunggu kapan Ramadan, ternyata hari ini Allah sudah memberikan rizki, memberikan kemudahan kepada kita, sudah berada di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Kita berdoa, memohon kepada Allah, berharap kepada Allah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini khususnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita bacakan, sampaikan, ulang-ulang sesering mungkin ya kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita istiqomah, senantiasa kokoh berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh beliau sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini enaknya kalau Ramadan ada 2 kalender. Jadi tiap malam kemungkinan malam ganjil. Ya. Ya agak repot memang yang nggak ikut Muhammadiyah, nggak ikut pemerintah. Dari hari pertama juga udah lebaran. Ya kan? Itu yang buka-buka di jalan itu nggak ikut Muhammadiyah, nggak ikut pemerintah. Hari apapun berapapun sudah lebaran. Ya. Ini alhamdulillah ala kulli hal. Pada pagi hari ini kita ingin mengkaji salah satu di antara bulan Ramadan itu dinamai oleh para ulama dengan Syahrul Quran. Bulannya apa? Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena ayatnya yang tadi kita baca di surah Al-Baqarah ayat 185. Ya. Disebut dengan bulan Al-Quran karena Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat berapa? 185. Ini bulan Ramadan disebut dengan Al-Quran. Makanya bulan Ramadan identik dengan apa? Al-Quran. Kenapa? Karena kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Makanya aneh kalau ada orang di bulan Ramadan tapi nggak deket-deket dengan Quran. Rugi. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu sumbernya dari siapa? Allah. Lihat ini Bapak Ibu ya. Mumpung kita masih ada beberapa hari ini yang belum harus dikejar, rugi ya. Al-Quran ini sumbernya dari Allah, diturunkan kepada siapa? Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dengan perantara siapa? Malaikat Jibril. Ya. Kemudian bulan apa? Bulan Ramadan. Malamannya malaman apa? Lailatul Qadar. Semua yang disangkutkan, dikaitkan dekat dengan Al-Quran mulia. Malaikat yang paling mulia ini, Nabi dan Rasul yang paling mulia, bulan dalam setahun yang paling mulia, malam yang tidak ada tandingannya, sama dengan kita lebih baik daripada ibadah 1000 bulan juga malam Lailatul Qadar. Makanya kata para ulama, Allah ini maha mulia,
menurunkan Al-Quran kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan perantara malaikat paling mulia, yaitu siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, di bulan yang mulia, bulan Ramadan, pada malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau ada orang ingin mulia, harus dekat-dekat dengan Al-Quran. Ya, karena apa? Ini Al-Quran bersumber dari Allah, dan Allah ini siapa yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Nah, makanya nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain surah Al-Baqarah ayat 185, ulang-ulang ini ada nama surat, namanya surat Fatir, ayat yang ke 29. Ya, ini kayaknya di sini rata-rata bisnis semua ini, ya, pedagang, ya kan, tajir. Orang Indonesia kalau bilang tajir itu harus kaya banget gitu. Padahal aslinya bahasa Arab, orang jualan asongan juga tajir. Ya kan? Kenapa? Karena orang jualan punya peluang untuk jadi orang kaya. Beda dengan pegawai. Kalau pegawai dia punya rumah bisa dibaca itu. Gajinya udah ketahuan. 2, 3, ya kan? Tanggal 2, tanggal 3 sudah koma. Tapi kalau orang yang bisnis jualan loh, itu dia nggak ada jamnya. Ya kan? Dan nggak ada yang ngatur, dia mau berapapun bisa. Apalagi yang sudah punya proyek tol, proyek apa, itu bisa sekali dapat berapa puluh kali lipat daripada orang yang gajian, ya. Nah, ini di surah Fatir ayat ke-29, ini disebutnya ayatul Qurra, ayat yang menjadi motivasi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang di dunia ini bisnis apapun gak mungkin untung selamanya, gak mungkin. Saya gak perlu cek, gak perlu absen, pasti di sini yang pernah jualan, gak mungkin selama dia jualan akan selalu untung. Kadang untung, kadang sunatullahnya gitu, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada terang, ada gelap, gitu. Tapi ini di surah Fatir ayat 29, kata Allah, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka yang tilawah, membaca, ya, apa yang dia baca? Kitabullah, kitabnya Allah, berarti Al-Quran. Karena tidak ada kitab sampai nanti akhir zaman, Al-Quran ini sudah, ya. Wa aqamus shalah, dan mereka yang mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Nah, dan mereka yang menginfakkan sebagian daripada harta yang Allah berizkikan kepada mereka, sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, ataupun secara terang-terangan. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Itulah mereka yang bisnis perniagaannya tidak akan ada ruginya. Dan membaca Al-Quran gimana rugi? Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca Quran wa yatata'ta, apa yatata'ta? Terbata-bata, susah, tertati-tati. Saya diceritakan, ada ustaz, dia pengabdian lama di daerah Gunung Kidul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dia ulang lagi, bukan nga. Berapa hari lagi, tes lagi, coba baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah bisa tuh. Dites lagi, lari lagi ke apa? Nah, apa kata Rasulullah? Orang yang membaca Quran seperti ini, walaupun dia salah, yang penting gak disengaja, itu dapat 2 pahala, ya. Walaupun salah, asal jangan disalah-salahin, dapat berapa? 2 pahala. Oh Pak, kalau kita umpamanya yang kerja ngantor 2 kali nggak masuk, ditambahin gajinya apa malah dikurangin? Kurangin pasti. Kenapa? Kita kerja dengan makhluk, ya. Sekaya apapun kekayaannya apa? Terbatas. Tapi kalau Allah, orang baca Quran, dia tata masih banyak kurangnya. Saya termasuk ini orang Jerman, ya kan? Ada huruf yang susah dari dulu. Ya, fa, harus siap-siap itu. Dan kalau umpamanya kita ngulang-ngulang
itu dapat 2 pahala. Ya. Saqalahu ajroni, kata Rasulullah, orang yang bacanya masih terbata-bata dapat 2 pahala. Makanya disebutkan tadi tijaratan lantab, bisnis yang nggak ada ruginya, salah aja dapat 2 pahala. Apalagi kalau benar kata Rasulullah SAW, wa huwa mahirun bihi, orang yang mahir membaca Quran, hafal Quran, ya, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan, apalagi mendakwahkan Al-Quran, ma'a safaratil kiramil bararah. Allah sebutkan namanya di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya. Jadi kalau orang berdekat-dekatan dengan Al-Qur'an itu selalu untung dan tidak akan pernah rugi, ya. Nah, ini makanya bulan Ramadan kata para ulama bulannya apa? Al-Qur'an, ya. Beruntung sekali kita yang sampai hari ini alhamdulillah sudah banyak membaca Quran. Yang dapat 1 juz alhamdulillah, 2 juz alhamdulillah, beberapa halaman pun alhamdulillah. Yang paling penting setiap hari jangan sampai kelewat tidak baca Al-Quran, ya. Karena kemampuan kita masing-masing berbeda-beda. Kalau yang sudah lancar banget, bisa waktunya luang, perbanyak baca. Syukur-syukur minimal 1 kali apa? Hatam. Bahkan 2 kali hatam, 3 kali hatam. Kalau Imam Syafi'i, beliau kalau bulan Ramadan hatam Qur'annya sampai 60 kali. 1 kali hatam siang hari, 1 kali hatamnya malam hari. Gimana itu bacanya? Masya Allah. Dan hari ini kalau ingin ngecek, Bapak bisa dilihat daerah Jawa Timur. Daerah Jawa Timur pesantren-pesantren Al-Quran itu dari selesai tarawih sampai subuh hatam mereka. Kenapa? Karena baca Quran udah kayak nama sendiri. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil. Mereka baca, dan orang-orang yang hafal Quran bacanya boleh. Itu namanya bacaannya hazar, ya. Yang penting dia sudah mutqin, sudah hafal bagus. Untuk mengulang hafalan boleh bacaannya dengan bacaan cepat, ya. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Nah, makanya kita mudah-mudahan di bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, ya, bahkan harus dijadwalkan, diagendakan. Kenapa? Karena Al-Quran ini manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti setelah kita meninggal. Ya. Nih saya tulis ini, Bapak biar yang masih belum punya target membaca Quran, ya, jangan sampai rugi. Karena yang namanya penyesalan kata orang selalu di depan apa di belakang? Nah, di depan, ya kan? Kalau ketubruk kambing, ya kan? Jadi orang kalau dia rajin baca Quran, manfaatnya yang pertama, Al-Quran fid dunya yanfa. Di dunia saja manfaatnya banyak. Ya. Yang namanya Al-Quran di dunia saja manfaatnya apa? Banyak. Contoh, kalau ada orang yang membaca Quran, minimal Allah langsung bayar pahalanya kontan, yaitu apa? Sakinah, tumaninah, tenang. Ya, coba nanti kita baca Quran, pegang, ya. Apalagi kalau umpamanya surah-surah yang agak kita paham-paham dikit aja. Itu ketenangan luar biasa. Itu sudah Allah langsung bayar kontan. Padahal ada orang-orang tertentu mereka untuk mencari ketenangan, istilah anak-anak muda sekarang apa? Healing gitu. Ya. Yang ada malah semakin gak eling. Kenapa? Pas berangkat enak, pas pulang enak. Ya kan? Berangkat enak, pulang enak, duitnya habis. Gitu. Tapi kalau baca Quran, Masya Allah, orang yang baca Quran itu akan merasakan tumaninah, ketenangan yang luar biasa. Ya. Makanya Rasulullah SAW kalau di bulan Ramadan tiap malam tadarus dengan malaikat Jibril. Tiap malam tadarus dengan siapa? Malaikat Jibril, dicek bacaannya, diperdengarkan. Ya. Makanya termasuk tradisi di kita biasanya habis sholat tarawih ada tadarusan. Itu sebetulnya terinspirasi dari itu tuh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita yang mau baca sendiri silahkan, disimak juga boleh, ya kan? Mau yang hafalan silahkan. Bahkan kalau sholat tarawih boleh sambil megang Quran, sholat malam boleh sambil megang Al-Quran.
Di tempat saya karena dia runut, ya, setiap satu rakaat satu halaman ini, yang imamnya baca di belakangnya ada asistennya, dia samping megang Al-Quran. Kalau ada yang keliru diperbaiki, boleh. Ya, beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib dianjurkan oleh para ulama sebisa mungkin lebih baik yang kita hafal. Kenapa? Karena kalau megang Quran kan otomatis pindah halaman buka. Pindah halaman buka. Ada gerakan-gerakan di luar sholat. Tapi kalau sholat sunnah kata para ulama silahkan. Bahkan sambil duduk pun sholatnya juga tetap sah. Tapi kalau sholat fardu orang bisa berdiri tapi dia sholatnya sambil duduk maka tidak sah. Kenapa? Salah satu di antara rukun sholat itu al-qiyamu ma'al qudrah. Orang kalau masih kuat berdiri wajib berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, saya umpamanya capek ini pulang kantor, ya, sholat tarawih di belakang ngikut bawa kursi sah dan dapat pahala. Hanya pahalanya setengah daripada yang sholat sambil berdiri. Gitu. Tapi kalau sholat fardu batal sholatnya karena harus apa? Berdiri. Ya, jadi ini bisa. Dan yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an fid dunya yanfa'. Al-Qur'an itu memberikan manfaat yang luar biasa di dunia, ya. Seperti yang sudah dibuktikan oleh anak kecil namanya Muhammad Musa dari Bangka Belitung. Kalau umpamanya kita tahun ini daftar haji, berapa tahun itu antriannya? 13 tahun, 15 tahun, ya. Belum tambah lagi kemarin 2 tahun nggak ada berangkat. Ya kan, berarti udah tambah tuh 2 tahun. Ya. Tapi ini ada anak kecil, ya, namanya Muhammad Musa, tinggalnya di Bangka Belitung sana, pulau kecil. Ini anak hafal Al-Quran luar biasa. Dibawa ke Jakarta dites, orang penasaran, bener nggak sih? Karena di kampungnya itu dikenal, ini anak masih kecil, hafalan Qurannya sangat kuat. Dibawa ke Jakarta, dites, lanjutkan ayat, lancar. Suruh sebutkan ini surat apa, bisa dia. Suruh nyebutkan ini ayat keberapa, bisa. Dan gempar akhirnya dapat undangan, diundang ke Timur Tengah. Dites oleh para masyayikh, para guru besar, mereka yang hafal Quran bukan hanya 1 bacaan, tapi ada yang 7 bahkan sampai 10 bacaan. Ya. Dan ini begitu dites, anak ini bisa menjawab semua. Sampai-sampai mereka bingung. Anak kecil nggak paham bahasa Arab 1 kata pun bisa menghafal Al-Quran 30. Dari mana ini? Allah yang memberikan rezeki. Ya, dites, Masya Allah. Akhirnya beritanya viral. Ya, tahun itu juga dapat undangan khusus dari kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji plus dengan bawa kedua orang tuanya dan juga guru ngajinya. Ya, dan nanti di sana termasuk dari sini visanya langsung yang ngasih kerajaan, ya. Karena kalau bapak-bapak umroh haji kadang-kadang banyak yang nggak jadi. Problem kenapa? Nggak keluar visanya. Yang di travel pasti tahu, ya. Dan yang namanya ke Arab Saudi kadang-kadang sudah diumumkan tahun ini pergi haji, banyak ceritanya sudah di bandara nggak jadi berangkat. Begitu dicek apa? Visanya nggak ada. Bahkan kalau guru saya pembimbing haji, malah dia pembimbingnya nggak berangkat. Karena dari 100 orang peserta yang ikut dengan dia itu 98 sudah ada visanya. Ini yang 2 orang visanya nggak ada, termasuk ini pembimbingnya. Akhirnya berangkat duluan karena yang namanya haji kan nggak bisa diundur. Beda dengan umroh, ya kan? Berangkat duluan, begitu berangkat ditunggu 2-3 hari. Ternyata takdir Allah, inilah yang namanya haji kadang-kadang rezeki. Visanya ke bawah ke Jeddah. Jadi dia bisa dapat visa sudah datang ke kedubes, tapi visanya ke bawah kemana? Jadi yang ikut haji tahun itu hanya pasportnya aja, orangnya di sini. Padahal dia pembimbingnya. Itulah rezeki. Tapi masya Allah, ini Muhammad Musa, Allah muliakan, Allah mudahkan. Orang sekarang tahun ini kalau punya uang berapapun, bapak nggak bisa berangkat haji. Ya, nggak bisa berangkat haji karena sekarang sudah berdasarkan apa? Kuota antrian. Kecuali kalau ada yang punya uang lebih, saya cek harganya tahun ini sekitar 500 juta, namanya Haji Furoda, visanya khusus itu.
ya. Tapi kurang lebih kalau di uang kita kan ya sekitar 500 juta. Padahal kalau haji biasa biayanya hanya 49 juta. Itu Masya Allah. Tapi ini dengan keberkahan Al-Quran, dengan manfaat yang dibawa oleh Al-Quran, anak kecil bisa naik haji tanpa harus nunggu kuota. Ya. Ini mungkin Muhammad Musa, Bapak Ibu ada yang bertanya kejauhan. Ya, ada tetangga kita ini di Depok, namanya Muhammad Fajar. Ini sama. Ini bahkan lebih parah lagi, karena Muhammad Fajar ini datang ke sekolah, daftar ditolak. Kenapa? Karena kata pihak sekolah, mohon maaf, anak ibu ini kalau sekolah di tempat kami khawatir tidak bisa mengejar kurikulum. Karena hasil penelitiannya ada saya salah kotaknya itu yang putus katanya. Dan ini sudah dituliskan bukunya. Ya. Akhirnya apa? Ibunya tidak patah semangat. Ibunya bukan ustazah, bukan penghafal Quran. Setiap hari anaknya itu diperdengarkan tilawah, ya, bacaan Al-Quran, diputar. Ini anak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala hafal Quran luar biasa. Yang pertama tahu hanya orang-orang di sekitar rumahnya, dites. Ini katanya uratnya ada yang putus sarafnya, tapi hafalannya luar biasa. Sampai akhirnya dikenal banyak orang sama. Dites, dibawa ke Jakarta dan sampai dibawa ke Timur Tengah, dan sama Allah hadiahkan mereka bisa menunaikan apa? Ibadah haji, ya, dapat undangan khusus dari kerajaan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya negara-negara kerajaan itu kalau sudah raja yang bilang nggak ada yang bisa, ya, nggak ada yang bisa. Hotelnya khusus, kendaraannya khusus, ya, bahkan ada satu hari khusus untuk yang diundang ini, mereka dijamu oleh raja dan hadir langsung rajanya di situ. Ini bagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan para ahlul Quran, ya. Makanya kita harus semangat membaca Quran, walaupun nggak boleh niat-niatan kayak tadi. Wah, biar dapat haji pintas gitu. Kita ngafal Quran, belajar Quran, rugi sekali. Niatnya tetap harus lillahi ta'ala, tapi manfaatnya insya Allah pasti akan dirasakan di dunia. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini semua pasti akan mati. Angkat tangan di sini yang nggak mau mati. Ada yang mau mati nggak di sini? Nah, kita mau nggak mau, suka nggak suka, pasti akan mati, meninggal. Ya, bahkan orang-orang ateis yang nggak percaya dengan kematian pun mati mereka. Ya, karena ada di Barat itu orang yang nggak percaya apa itu mati, nggak ada. Ya, saking mereka apanya, hidup di dunia ini lahir makan ya sudah. Gitu. Tapi Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kalau kita meninggal, itu tempat tinggal kita di alam kubur itu ukurannya berapa? 2x1. Ya, semua rata ukurannya 2x1, panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, belum lagi nanti ditutup dengan tanah. Itulah yang disebut dengan liang lahat. Mungkin ada kita, saya kan tuan tanah, ya. Apalagi ini daerah Jonggol ini, mungkin saya punya ratusan hektar. Kalau meninggal tetap dikuburnya di ratusan hektar itu apa 2x1? 2x1. Bahkan boleh dicek ini Bapak, di Karawang sekarang ada kapling kuburan. Ya, itu harganya kayaknya lebih mahal dari perumahan itu. Masya Allah. Itu kira-kira kuburannya liang lahat apa segede rumah bisa lari sana lari sini? Sama, kuburannya liang lahat. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ahlul Quran fil qabri yashfa', ya, di dalam kubur akan mendapatkan apa? Syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan di saat terjepit, susah. Kayak tadi ini, di kuburan ini nggak ada orang mau seluas apapun tetap sempit, ya, tetap sempit. Kenapa? Karena memang sudah pindah alam, dari alam dunia ke alam barzakh, ya. Tapi nanti orang yang ahlul Quran, walaupun dia ukurannya hanya 2x1, ini akan terasa luas. Makanya doanya kita kalau ada yang meninggal, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya taman daripada taman surga. Kalau di perumahan-perumahan, biasanya ukuran rumah dengan ukuran taman luasan mana itu? Pasti taman. Ya. Bayangkan kalau pakai logika, ini segede gini bisa jadi taman, kira-kira masuk apa enggak? Enggak mungkin.
Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi ahlul Quran, orang-orang yang beriman akan Allah muliakan, mereka kuburannya akan lapang dan luas. Bahkan jangan berharap mungkin di sini saya akan kerjanya di PLN. Jangankan yang kerja di PLN, penemu listrik pun tetap kalau masuk ke liang lahat pasti akan gelap. Yang akan menjadi penerang itu adalah amal soleh. Gak mungkin ada orang sekalipun dia direktur PLN nyuplai listrik ke kuburan, ada gak? Karena percuma. Ini alam sudah berbeda dengan alam dunia. Yang berlaku di situ adalah apa? Amal soleh. Ini termasuk amalan utamanya adalah Al-Quran. Ya, dalam kitab Fathul Qadir, Imam Syaukani menyebutkan sebuah riwayat dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini bapaknya Al-Abbas, itu adik kakak dengan bapaknya Rasulullah Abdullah. Jadi ini masih anak pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Abdullah bin Abbas ini diceritakan di situ, kunna fi safarin, suatu hari kata Abdullah bin Abbas, kami dengan beberapa sahabat sedang dalam keadaan musafir di perjalanan. Dan orang-orang Arab dulu ya, bahkan sampai sebagian sana orang Arab itu pedang. Ya, sampai tradisi kalau ada mainan-mainan itu pakai pedang. Ya, kalau ada nikahan mereka kayak ada canda-canda gitu, joget-jogetnya pakai pedang. Karena mereka dulu kemana-mana bawa pedang. Kalau tidak bawa pedang, bawa tombak. Ya, tombak buat memanah. Apa yang terjadi kata Abdullah bin Abbas, ketika kami berhenti rehat di tengah jalan, kita tidak tahu kalau itu kuburan, kemudian duduk dan si pedangnya ini nusuk ke tanah. Ya, kalau pedang nusuk ke tanah berarti ada yang tertusuk tuh. Tiba-tiba kata Abdullah bin Abbas, kami mendengar ada orang yang membaca dari dalam tanah itu, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus sampai akhir surah Al-Mulk. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari dalam tanah ada orang baca kayak gitu, kira-kira gimana? Kaget gak kita? Kaget. Sama Abdullah bin Abbas. Kalau umpamanya sekarang mungkin saya nggak terlalu kaget. Kenapa? Sekarang sudah eranya era MP3. Boleh jadi ada orang lempar MP3 umpama atau jatuh ya kan, dan untung nggak hancur masuk ke dalam tanah, ketusuk, powernya nyala lagi mungkin. Tapi kan ini kejadiannya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum ada masa itu. Makanya ketika para sahabat ini mendengar ini disimak, dan itu bacaannya utuh dari awal surah Al-Mulk sampai apa? Sampai akhir. Pulang ke kota Madinah, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami tadi di tengah jalan, kami tidak tahu kalau itu kuburan, kita berhenti di situ, dan ada di antara kami tombaknya atau pedangnya yang menusuk ke dalam tanah. Tiba-tiba ada orang membaca surah Al-Mulk min awwaliha ila akhiriha, dari awalnya sampai akhirnya. Apa kata Rasulullah? Ya bena ammi, wahai anak paman, ya, ketahuilah bahwasannya Al-Quran itu punya keutamaan, termasuk surah Al-Mulk ini. Di antara keutamaannya kata Rasulullah, hiyal waqiyah, itu orang kalau mengamalkan, membaca, mendawamkan, apalagi menjadi rutinitas selalu dibaca, itu akan memelihara dan menjaga seseorang. Harusnya orang kalau masuk kubur jangankan bisa baca Quran, kan? Dia ke kuburan aja diantar orang apa pergi sendiri? Diantar orang. Yang namanya kain kafan yang murah itu jauh lebih awet daripada badan kita. Kain kafan itu kan murah, saking murahnya nggak ada yang mau dibuat baju. Tapi nanti mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan pertama kali hancur itu bukan kain kafan yang murah itu, tapi justru adalah apa? Jasad kita. Tapi ahlul Quran ini bukan hanya dilindungi jasadnya, tapi dia di alam kubur juga masih sempat bisa baca Al-Quran. Makanya kata para ulama, Al-Quran fil qabri yashfa. Ya, siapapun kita yang ingin kuburannya lapang, siapapun kita yang ingin kuburannya terang, sering-seringlah membaca Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ini kan kejauhan di masa Rasulullah, mereka wajar seperti itu, ya kan? Karena mereka baca Qurannya sedikit-sedikit baca Quran. Kalau kita baca Qurannya sedikit-sedikit,
Makanya kita dengan para sahabat itu bedanya sedikit. Kalau mereka sedikit-sedikit baca Quran, kalau kita baca Qurannya sedikit, kan bedanya sedikit gitu. Ya. Makanya kalau para sahabat itu rata-rata dicatat oleh para ulama, mereka di luar Ramadan saja rata-rata hatam 7 hari. Ya, sekarang sudah ada mushafnya namanya Mushafus Sahabah, mushaf standar para sahabat baca Quran. Jadi mereka 7 hari, mulai hari Jumat, hari Kamis itu hatam. Itu terbiasa itu mereka. Ya, kalau kita kan rata-rata ngitungnya pakai juz. Nah, nanti saya kasih rumusnya. Kalau ingin ada yang hatam 7 hari ya membaca Al-Quran, itu para sahabat mereka rata-rata gitu. Makanya mereka sedikit-sedikit baca Quran, sedikit-sedikit baca Quran. Kalau kita baca Qurannya sedikit-sedikit. Tinggal rubah dikit nih. Kita dengan sahabat ini hanya beda satu tingkatan aja. Kalau sahabat sedikit-sedikit ya di depan, kalau kita sedikit-sedikitnya apa? Di belakang. Makanya kita harus majukan, pindahkan ke depan. Apalagi ini di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Ada seorang bapak-bapak, dan ini tidak ada alasan, Ustaz saya ini udah umur 40 tahun 50 tahun boro-boro belajar Al-Quran kan? Tahu huruf Arab aja enggak? Buang pemikiran seperti ini enggak benar ya. Rasulullah SAW saja diangkat jadi nabi, jadi rasul awal pertama kali turun Al-Quran umur berapa? 40 tahun ya. Jadi kalau ada orang saya udah 40, 50 kayaknya susah. Rasulullah saja menerima Al-Quran pertama kali umurnya 40, dan para sahabat umurnya kisarannya rata-rata sama gitu. Jadi gak ada alasan. Dan bahkan hari ini ya, baru beberapa waktu lalu ada nenek-nenek 93 tahun di kota Gaza wisuda Al-Quran ya. Bayangkan nenek-nenek wisuda Al-Quran umur 93 tahun. Dan saya ngajar di online ya, alumni Undip Universitas Diponegoro tahun 80, 83 gitu, yang sudah jadi kakek-kakek. Ketika belajar Al-Quran suruh baca, giginya malah copot karena ternyata giginya gigi palsu. Saya kan nggak tahu gitu. Pak baca, tempelkan ujung lidah, pangkal lidah ke gigi bagian atas, ngikutin dia, malah copot. Astagfirullah. Itu memang perjuangan dan susahnya orang belajar kalau sudah usianya udah tua. Tapi tidak ada alasan untuk tidak belajar Al-Quran. Dapat berapapun, insya Allah itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kisahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang bapak-bapak, dia pensiunan di Turki, Istanbul ya. Selesai dia pensiun, dia baru punya kesadaran Al-Quran. Sebelumnya gak punya semangat membaca Quran. Dia datang ke toko-toko kitab, toko-toko buku yang menjual Al-Quran. Setiap kali beli Al-Quran gak bisa baca. Karena memang sunnatullahnya orang semakin tua matanya semakin bagus apa semakin buruk? Dia beli lagi yang lebih besar lagi, nyari lagi, nggak ada yang dia bisa baca. Akhirnya karena dia keinginannya kuat, dia nulis sendiri. Jadi setiap belajar tulis sendiri sesuai dengan ukuran yang dia bisa baca. Ya Allah, setiap mau belajar hari pertama umumnya tulis Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai terus ghairil maghdub. Bertahun-tahun kakek ini sampai dia menghatamkan Al-Quran, dan Al-Qurannya tulisan tangan sendiri ya. Masya Allah, berapa tahun itu kira-kira Bapak? Saya pernah di Libya protes. Kenapa? Karena ada syekh dari Mesir, biasanya ujian Quran hanya dites hafalannya aja, lanjutkan, dia ngambil nilai. Ini suruh nulis Quran 1 juz. 1 juz itu kan 20 halaman, waktunya 1,5 jam. Gempor dah itu ya. Bayangkan suruh nulis pakai tangan itu ya. Kita protes, setelah selesai apa kata syekhnya? Kalian boleh protes kepada saya, tapi tolong datang 2-3 tahun kepada saya. Orang yang hafal Al-Quran hanya lisan saja dengan yang dituliskan, itu pasti beda. Dan ternyata betul, kalau kita hafal tuliskan itu lebih kuat. Nah, ini kakek ini nulis sampai hatam 30 juz.
ketika usianya semakin senja, semakin dekat dengan ajalnya, dia kumpulkan anak-anaknya wasiat. Anak-anakku nanti kalau bapak meninggal, tolong masukkan Quran ini yang bapak tulis ke liang lahat. Jadi dia berwasiat gitu. Dan ternyata apa? Dilaksanakan wasiatnya ini. Bapaknya meninggal, dimasukkan ke liang lahat, dan anaknya sudah kuburkan di Istanbul. Beberapa selang setelah itu dia pergi umroh, ya, dari Mekah selesai umroh seperti umumnya jamaah umroh di Indonesia ke kota Madinah. Dan di samping kota Madinah itu kan Masjid Nabawi itu banyak toko-toko kitab, toko-toko jualan parfum, ya, souvenir-souvenir itu. Dia masuk ke salah satu toko kitab dan dikagetkan, ternyata di dalam toko kitab itu ada satu Quran yang dijual tapi tulisan tangan. Ya. Dia buka, astagfirullah, ini tulisan bapak saya. Padahal tadi di kuburannya di mana? Di Istanbul, di Turki. Dia tanya sama pedagang, ini kenapa Quran yang lain kok cetakan komputer semua, tapi ini ada satu Quran yang tulisan tangan, dari mana ini? Apa kata penjaga toko itu? Beberapa waktu lalu ada seorang penggali kubur di makam Baqi. Nah, makam Baqi itu kuburan yang kalau kita keluar dari makamnya Rasulullah sebelah kiri, begitu keluar pintu itu langsung makam Baqi. Ya, luas, ya. Dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makam Baqi ini para sahabat yang meninggal di kota Madinah itu dikuburkannya di situ. Dan jangan berpikir bahwa makam Baqi ini karena sudah dari masa Rasulullah itu kuburannya kayak apartemen. Jadi kalau orang kubur itu kiri kanan terus. Kenapa? Lahannya sudah habis. Ya, dan di kota Madinah itu kalau punya 500 meter aja kita bisa kebeli pesawat terbang kan. Saking mahalnya dan sudah nggak ada yang jual. Ya, ini makanya makam Baqi itu ada yang meninggal masukkan lagi, ada yang meninggal masukkan lagi, terus sampai tingkat-tingkat ke atas. Ya. Nah ini katanya dia ada seorang penggali kubur di makam Baqi beberapa waktu lalu datang ke sini dan dia mengatakan saya menggali kubur dan menemukan ada jenazah utuh dengan Al-Quran, ya, dengan Al-Quran. Dia bingung mau ngapain, akhirnya ini kalau ada yang mau beli alhamdulillah, kalau nggak ada yang mau suruh ambil saja. Masya Allah, kata anaknya ini, boleh nggak saya diketemukan dengan penggali kubur ini? Karena ada yang mengganjal, Saya sangat yakin kalau ini tulisan bapak saya. Gitu. Tapi tadi dikuburinnya di mana? Istanbul. Bahwa Arab Saudi dengan Istanbul naik pesawat berapa jam? 5 jam paling cepat, ya kan? Ini kira-kira kalau ada orang sudah dikubur bisa pesan tiket pesawat, bisa naik kapal laut, bisa naik kereta, nggak mungkin. Akhirnya dia datangi ya penggali kubur itu dan dia minta tolong nanti kalau saya harus bayar saya bayar, tolong galikan kuburan ini di mana engkau mendapatkan Al-Quran ini, karena saya ada mengganjal dan aku yakin bukan ingin apa-apa, saya ingin memastikan aja. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, digali lagi, itu ternyata betul jenazah bapaknya utuh. Dan ketika orang penggali kubur ini mendapatinya, dia memang sedang memeluk Al-Quran. Masya Allah. Anak ini setelah dibuka dilihat, aku yakin itu bapaknya dikuburkan lagi. Datang kepada ulama-ulama yang ada di kota Madinah. Para ulama juga ditanya bingung. Karena bingung gimana naik pesawat aja 5 jam, kok bisa ada di Madinah? Akhirnya kata para ulama, kami hanya ingat dengan hadis Rasulullah SAW, almaru ma'aman ahab. Orang itu baik hidupnya, matinya, di alam kuburnya, bahkan nanti di surga atau di neraka, itu tergantung dia suka apa, suka kepada siapa, cinta apa dan cinta kepada siapa. Ini kalau mendengar penjelasan Anda, bapak Anda ini adalah ahlul Quran, pecinta Al-Quran, mencintai Rasulullah SAW, makanya sebagai balasannya Allah bayar DP-nya. DP yang namanya DP beli rumah aja maksimal 30%. Bahkan sekarang banyak rumah tanpa DP. Ini orang ahlul Quran dibayar DP-nya di alam kubur sebelum nanti di akhirat. Itu Allah dekatkan kuburannya dengan kekasihnya, itu siapa? Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada jamaah haji dari negara manapun, kerajaan Arab Saudi menetapkan kalau tidak mau diambil, kalau meninggalnya di kota Mekah, dikuburkan di Baqi sebagai penghormatan. Kalau meninggalnya di kota Madinah, dikuburkan di Ma'la sebagai penghormatan. Makanya ada seorang ulama kita
baru-baru meninggal itu tahun haji beberapa tahun yang lalu, Kiai Haji Maimun Zubair. Itu dikuburkan di mana? Di Baqi. Kenapa? Karena kalau nggak diambil oleh keluarganya sebagai penghormatan, itu kebijakan kerajaan. Itu jamaah haji itu mereka sedang puncak-puncaknya ibadah, jihad paling tinggi. Ya, apalagi seorang perempuan kan nggak ada jihad perang, jihad paling tingginya itu pergi haji. Makanya kalau ada yang meninggal karena sakit atau apa, negaranya nggak mau ambil, itu dimuliakan, mereka dikuburkan di Madinah di Baqi. Kalau di Mekah di mana? Ma'la. Masya Allah, ini seorang bapak-bapak yang sudah sepuh, Allah muliakan seperti ini. Ya, makanya kita, dan termasuk saya sering baca dulu ada majalah Al Hidayah, dan itu ada korespondensinya, redakturnya, walaupun dia tidak menyebutkan namanya langsung. Di Indonesia ini terlalu banyak ada kuburan-kuburan yang harus dipindahkan gara-gara pembangunan jalan tol, gara-gara dibikin apa. Itu ada orang-orang yang ahlul Quran, berpuluh-puluh tahun dia sudah berada dalam kubur, mereka mengenal ini siapa, itu jasadnya utuh, jasadnya utuh. Ya, makanya ini yang kedua, Al-Quran fil qabri yashfa. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hidup di dunia ini sebentar dan kita ini asalnya dari surga, dan Allah menginginkan sebetulnya kita semua kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini termasuk bulan Ramadan kita berpuasa, salah satu di antara menjemput surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wal Quran fil akhirati yarfa. Orang ahlul Quran di akhiratnya derajatnya bukan hanya akan masuk surga, tapi akan ditinggikan oleh Allah. Makanya sekarang di pesantren-pesantren Al-Quran, mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang menghadiri. Kalau ada hataman haflah Al-Quran, suka ada dikalungkan mahkota. Ya, ini nanti kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, ahlul Quran itu nanti dia akan dipanggil namanya ala ru'usil khalaik, di hadapan semua makhluk Allah. Ya, umpamanya nama siapa? Fulan, disebutkan namanya Hudzaifah, silakan maju ke panggung. Kayak seperti ini sudah. Dan itu nanti akan dikalungkan dengan kata Rasulullah namanya tajul karamah, mahkota kemuliaan, penghormatan, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja yang pakai mahkota siapa? Raja, ratu, permaisuri, ya kan? Ini bayangkan di surganya Allah, puncaknya kenikmatan. Ini orang diundang oleh Allah di hadapan semua makhluk dan diumumkan ini adalah ahlul Quran. Dan yang lebih hebat dari itu, bukan hanya pelakunya, termasuk orang tua. Dalam riwayat ada orang tua yang dia kaget-kaget begitu dipanggil. Kan misalkan kita umpamanya nggak pernah ikutan kuis, ya kan? Tiba-tiba dipanggil ibu, kan pasti kaget. Bapak, ini kenapa ya saya? Padahal nggak masukin. Kalau dulu kan ada kapal api itu dimasukin kardus, ya. Nah, kita dipanggil, nggak tahu masih ada nggak sekarang itu? Masih ada, ya. Nah, kalau umpamanya kita nggak pernah masukin, tiba-tiba nama kita dipanggil, kira-kira gimana? Waduh, kaget ya. Apa begitu ditanya, ya Allah, ada apa saya? Padahal saya dulu baca Qurannya biasa-biasa. Tadi yang termasuk kalau sahabat sedikit-sedikit, kalau kita sedikit-sedikitnya di belakang gitu. Ternyata apa kata Allah? Ini banjaran pahala karena anakmu adalah ahlul Quran. Ya, bahkan bukan hanya orang tuanya, nanti bisa dia memberikan syafaat, meninggikan derajat keluarganya. Makanya kalau ada di antara kita anaknya belajar Al-Quran, support, dukung, ya dorong. Dan kalau anak-anak di pesantren banyak keluh, jangan kita orang tuanya juga ikut-ikutan melempem. Yang namanya di pesantren wajar. Orang kalau di sekolah biasa dia akan pagi, siang pulang. Kalau ini hidup di pesantren berinteraksi dengan teman yang berbeda-beda 24 jam. Makanya wajar kalau ada gesekan-gesekan dikit. Karena umumnya penyakitnya di pesantren gitu. Anaknya betah, orang tuanya nggak betah. Nangis terus, khususnya istri ini. Ya. Ada kebalikannya, orang tuanya bisa melepas, anaknya dikit-dikit minta pulang. Jangan kita orang tuanya ikut-ikutan. Yakin ini di jalan Allah, menghafal Quran, belajar Al-Quran, itu dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai, karena ini saya sering banyak yang mengeluh, ya, anak-anak di pesantren gimana? Jangan mundur. Kalau kita mundur itu nanti baliknya lagi sulit, ya. Nah, makanya mudah-mudahan insya Allah masih ada 10-9 hari ke depan, ya. Kita coba maksimalkan, apalagi ada program i'tikaf, ada program 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan malam
Lailatul Qadar, salah satu amalan utamanya perbanyak baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Yang belum mulai dengan tahsin, dapat 1 ayat 2 ayat, alhamdulillah, syukur-syukur kalau kita bisa menambah hafalan. Paling tidak kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, karena tadi jangankan bacaannya bagus, indah, apalagi bisa mengajarkan kepada orang lain. Bacanya salah-salah saja, asal jangan disengaja, itu dapat 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rezeki kepada kita bisa terus memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Yang sudah selamat, yang belum semangat, ya. Yang sudah selamat, yang belum semangat, sama-sama ujungnya at gitu ya. Yang penting yang sudah banyak berarti insya Allah dia dapat pahalanya banyak. Yang belum, tidak ada dalam Islam yang namanya beramal soleh ketinggalan, kan? Yang namanya amal soleh, sekalipun kita mau meninggal 2 menit 3 menit, itu ada hitung-hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita masih insya Allah waktunya luang, kita berlomba-lomba, karena dalam kebaikan Al-Quran memberikan rumus apa? Fastabiqul khairat. Jangan kayak orang Sunda, mangga tipayun gitu. Nah, kalau kebaikan kita ambil duluan. Kita yang harus berada di garda paling depan, ya. Kalau umpamanya urusan dunia mangga tipayun nggak apa-apa. Tapi kalau baca Quran, sholat berjamaah, apapun, kita yang harus kayak motor Yamaha dong, selalu di depan, gitu. Nggak mau ketinggalan. Nah, kenapa? Karena kita sedang mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita diberikan rezeki, kemudahan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua sebagaimana dikumpulkan di masjid ini dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami diajarkan dulu oleh para guru kami, tata ini bukan. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan syafaat satu sama lain, ya. Karena di dunia ini mau berapapun umur kita terbatas, tapi kalau nanti kita masuk surganya Allah, kenikmatan, dan di situ kata Allah, khalidina fiha abada, kekal abadi untuk selamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan semua amal ibadah kita dan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau ada yang khilaf dan salah, mohon dimaafkan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.